Yuk belanja di TS Mart. Dengan belanja di TS Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam tasliman mazidan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala sampaikan usia kita di bulan Sya'ban yang ini sudah masuk tanggal 29. Kita menunggu apakah besok saum atau lusa. Ada dua kemungkinan. Kita menunggu keputusan. Dan mungkin ikhwah sekalian, Bapak Ibu juga ini musim munggahan ya. Aya nu ka Garut, aya nu ka kampung ya, sehingga corengcang seperti itu. Padahal judulnya bersegeralah meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Duka kamarana. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sering melihat orang-orang bersemangat dan bersegera di dalam mencari dunia, mencari perkara-perkara yang menguntungkan dalam urusan dunia. Bahkan kita pun termasuk daripada orang-orang yang bersegera dan bersemangat. Banyak motivator-motivator kesuksesan yang seluruhnya adalah berbicara masalah kesuksesan dunia. Namun jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk bersegera meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kalian untuk meraih ampunan dari Rabb kalian. Maksudnya adalah kalian itu harus bersegera untuk mengamalkan amalan-amalan yang mengandung ampunan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadikan amalan itu menjadi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Di antaranya salat. Bukankah salat, antara salat yang satu dengan salat yang lain adalah sebagai kifarat di antara keduanya? Kemudian apa lagi? Saum. Saum. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang saum di bulan Ramadan karena iman dan ihtisab, insyaallah besok atau lusa kita akan melaksanakannya. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Itu mengandung maghfirah. Apalagi talabul ilmi,
Thalabul ilmi mengandung ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya, tentang bahwasanya malaikat itu terbang dan mencari orang-orang yang berkumpul di masjid Allah Subhanahu wa taala, mereka berzikir di majelis zikir, yakni majelis ilmu. Ya. Apa jaminan bagi mereka ketika sudah beres, malaikat naik ke atas, kemudian bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah tanya, "Dari mana kalian?" Ya, dari hamba-hamba yang berkumpul di majelis ilmu. Ya. Apa yang mereka minta? Mereka minta surga. Apa yang mereka berlindung dari neraka. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa ushidukum anni qad ghafartu lahum." Saksikanlah kepada kalian, aku bersaksi kepada kalian, anni qad ghafartu lahum. Sesungguhnya aku, kata Allah, sungguh telah ampuni dosa-dosa mereka. Jadi bermajelis, hadiri majelis ilmu itu adalah diampuni, mengandung maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan hanya itu, bagi orang yang berniat di majelis ilmu, ketika itu ada bagaimana dengan si fulan yang dia itu datang ke majelis itu bukan niat. Mungkin antum ini melihat informasi ada kajian gitu. Ini mah bukan, melewat saja, melihat ada kumpul-kumpul kemudian duduk. Nah, bagaimana yang seperti itu? Maka kata Allah Subhanahu wa taala, mereka itu kaum yang tidak menyakiti atau mengganggu kepada yang lainnya, yakni mereka pun mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi beramallah kepada suatu amalan yang mengandung maghfirah Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Ibnu Abbas mengatakan, bersegeralah untuk masuk Islam. Karena tatkala seorang itu masuk Islam, maka diampuni dosa-dosa dalam kekafirannya apapun yang dilakukannya. Bersegeralah untuk bertaubat, ya. Karena taubat itu adalah mengampuni dosa-dosa. Bersegeralah, kata Ali bin Abi Thalib, untuk adail faraid, yakni melaksanakan perkara-perkara yang fardu, salat, zakat, saum, haji, gitu, yang fardu, yang fardu, ibadah-ibadah yang fardu, yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dikatakan oleh Abul Aliyah, yaitu bersegera untuk jihad, ya, bersegeralah untuk jihad fisabilillah. Bersegeralah untuk afwan. Abul Aliyah mengatakan bersegeralah untuk hijrah. Hijrah itu adalah mengandung ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, bersegeralah kepada jihad fisabilillah. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Dikatakan oleh Al-Muqatil adalah al-a'malus salihah, amal-amal soleh apapun itu. Bahkan dikatakan oleh Malik bin Anas, yaitu bersegera untuk mendapatkan takbiratul ula. Untuk mendapatkan apa? Takbiratul ula. Takbir yang pertama, bersegera. Tidak menunda-nunda, ya nanti juga masih dapat ruku. Man adroka ruku faqad adroka rokaah. Dapat dalil itu, ya nanti rapat ruku juga masih ada. Dan kenyataannya sekarang kadang-kadang di suatu masjid jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimenangkan oleh para aki-aki dibandingkan akhi-akhi ini. Yang aki-aki di depan, akhi-akhi di belakang, yang suka ngaji-ngaji itu. Ya, seperti itu. Kalah dengan mereka. Di dalam ayat lain, di dalam surat Al-Hadid ayat 21 yang senada dengan ayat ini, sabiqu ila magfiratim mir rabbikum, berlombalah. Tadi bersegera sari'u, sabiqu ila magfiratim mir rabbikum, berlomba-lombalah. Artinya apa? Balapan dengan yang lain. Ketika ini dia segera. Seperti itu, berbalap. Sabiqu ila magfirati mir rabbikum,
berlombalah untuk mendapatkan maghfirah dari Rabb kalian. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 148 mengatakan fastabiqul khairati, hendaklah kalian bersegera berlomba dalam mendapat kebaikan-kebaikan, yakni qabulnya suatu amal. Qabulnya suatu amal. Kadang-kadang orang bersemangat untuk melakukan amalan, memperbanyak amalan, tetapi tidak khawatir dan tidak kurang perhatian tentang apa? Qabulnya suatu amal. Gimana syarat qabulnya suatu amal? Adalah ikhlas dan mutabaah mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, perintah ini menunjukkan bahwasanya hendaklah kita menggunakan waktu, menggunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya, dengan segera, tanpa menunda-nunda. Supaya apa? Supaya bisa mengamalkan amalan soleh sebelum datangnya ajal kepada kita. Kalau sudah ajal mah tidak bisa beramal soleh lagi. Ya. Dan juga bersegera, berlomba-lomba untuk mendapatkan perkara-perkara yang bisa memasukkannya ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu adalah dilakukan dengan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Didasari iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saumnya imanan wahtisaban. Saumnya apa? Karena iman dan ihtisab. Ya. Jadi mendapatkan masuknya surga itu dengan iman dan beramal saleh. Dan jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para sahabat, generasi terbaik umat ini sungguh telah paham dalam masalah ini. Dan apa-apa yang dilakukan mereka adalah juga berlomba-lomba. Di antara mereka berlomba-lomba. Baik para sahabat yang kaya di antara mereka maupun yang miskin di antara mereka. Sebagaimana antum pernah dapatkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka berlomba-lomba antara orang kaya dan orang miskin, yaitu tatkala orang miskin mengadu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dhahaba ahlu dusuru bil ujur, dhahaba ahlu dusur bil ujur. Ya Rasulullah, orang-orang kaya telah pergi membawa pahala-pahala mereka. Yusalluna kama nusalli, mereka itu salat sebagaimana kami salat. Wa yasumuna kama nasum, mereka itu saum sebagaimana kami saum. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, namun mereka itu bisa bersedekah dengan kelebihan harta-harta mereka. Iri. Orang-orang miskin di kalangan para sahabat itu iri dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang kaya di antara mereka. Iri dalam apa? Iri dalam beramal. Bukan iri itu kaya, saya mah miskin. Bukan. Tapi bisa beramalnya yang membuat iri mereka itu. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menghibur mereka. Menghibur mereka. Awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Bukankah Allah juga telah menjadikan kepada kalian itu apa-apa yang bisa bersedekah? Kalian itu. Gimana? Anna bikulli tasbihatin sedekah. Bahwasanya dengan tasbih itu juga kau bisa bersedekah. Ya. Wa kulli takbiratin sedekah. Takbir kalian juga adalah sedekah. Wa kulli tahmidatin sedekah, dan setiap tahmid ucapan alhamdulillah itu adalah sedekah. Wa kulli tahlilatin sedekah, dan juga tahlil bukan tahlilah. Ucapan la ilaha illallah itu adalah sedekah. Wa amrum bil ma'ruf sedekah. Memerintahkan, mengajak kebaikan juga sedekah. Ngajak ngaji. Ya, seperti itu. Hayu urang salat. Itu. Wa nahyun an munkarin sedekah, juga melarang dari kemunkaran juga sedekah. Bahkan wa fi bud'i ahadikum sedekah, dan pada kemaluan kalian, yakni persetubuhan kalian dengan istri-istri kalian itu sedekah. Ya. Maka para sahabat kaget yang miskin-miskin ini. Ya Rasulullah, apakah salah seorang di antara kami melampiaskan syahwatnya di sana ada pahala?
Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana pendapat kalian jika itu diletakkan kepada yang haram, bukankah itu dosa? Ya. Jawaban dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilogikakan seperti itu. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya ini menunjukkan bahwasanya mereka itu ingin beramal, bersegala dan beramal, kan seperti itu. Bagaimana pertanyaan mereka terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, selalu meminta wasiat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara sahabat mengatakan, awsini, berilah aku wasiat. Ya Rasulullah, berilah aku wasiat. Wasiatilah kepada aku. Artinya apa? Supaya beramal. Jawab Rasulullah berbeda-beda. Kepada yang satu, kepada yang lainnya. Kepada ini dia mengatakan, la taqdhab, jangan engkau marah. Ya. Kemudian meminta lagi, paroda dan miroron. Kemudian dia mulai, apa lagi? Wasiatnya apa lagi? Ya. La taqdhab. Ya. Jangan kau marah. Ada yang lain meminta wasiat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Awsini, berilah wasiat kepadaku. Kata Rasul, alaikum bitaqwallah. Hendaklah kau bertakwa kepada Allah. Wal istiqomah, dan kau beristiqomah. Gitu ya. Kemudian ikutilah sunnah. Dan janganlah kau berbuat bidah. Gitu. Berbeda-beda. Dan ini adalah dalam rangka memperbaiki diri-diri mereka. Dan juga untuk beramal. Dalam hadis lain, seorang sahabat mengatakan, dullani ala amalin idza amiltuhu dakhultul jannah. Tunjukkan kepadaku suatu amalan yang apabila aku mengamalkannya aku masuk surga. Semangat untuk mendapatkan apa? Surga. Semangat untuk apa? Beramal. Ya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad sa'alta an azim. Sungguh engkau itu telah bertanya sesuatu yang besar, masalah surga itu. Wa innahu la yasirun ala man yassarahullah, tetapi itu adalah mudah bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang fa'ama man a'ta wattaqa dalam ayatnya. Adapun orang-orang yang memberikan, bersedekah, wattaqa dan bertakwa, wasaddaqa bil husna, dan juga membenarkan al husna yaitu surga, fasanu yassiruhu lil yusra, maka kami akan mudahkan untuk mendapatkan kemudahan, mendapatkan surga tersebut. Dimudahkan. Ya. Bagi orang yang dikehendaki kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang membuat seseorang itu masuk surga? Ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, kau beribadah kepada Allah dan menjauhi kesyirikan, wa tuqimus salat, kau mendirikan salat, wa tu'tiyaz zakat, kau mengeluarkan zakat, wa tasuma Ramadan, kau saum di bulan Ramadan, wa tahujjal bait, dan kau haji di Baitullah. Ya. Pertanyaan lain kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayul amal ahabu ilallah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Dari pertanyaan itu apa yang diinginkan? Kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepadanya, bukan kecintaan manusia. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? As-salatu ala waqtiha. Salat tepat di awal waktunya. Itu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa ayun. Kemudian apa lagi? Karena dia penasaran, mau lagi kan gitu ya. Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, itu amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa ayun, kemudian ditanya lagi, al jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Kalaulah aku meminta bertanya lagi, tentu Rasulullah akan menambah lagi amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pertanyaan-pertanyaan itu menunjukkan apa? Menunjukkan semangatnya mereka untuk beramal dan beramal. Bagaimana juga berlombanya di antara para sahabat, antara sahabat Abu Bakar dan Umar, gitu ya. Siapa yang melakukan ketaatan hari ini? Siapa yang melakukan bersedekah hari ini?
Abu Bakar tunjuk tangan. Siapa yang menengok orang sakit hari ini? Abu Bakar menunjuk seperti itu. Selalu. Kemudian Abu Bakar dan Umar berlomba di dalam mensedekahkan. Abu Bakar telah menghibahkan seluruh asetnya. Tinggal Allah dan Rasulnya. Dan Umar hanya setengahnya. Kan seperti itu. Dan di sana baru Umar angkat tangan. Tidak bisa, tidak mampu untuk mengungguli sahabat Abu Bakar. Ini menunjukkan bahwasanya semangat mereka. Ya, semangat mereka. Seseorang yang habis berjihad, kemudian beristirahat sebentar, kemudian dia beristirahat untuk makan kurma. Makan kurma. Ketika makan kurma tersebut, ada seruan jihad, fisabilillah, ayo berjihad. Dia bertanya, ya Rasul, apakah surga itu seluas langit bumi? Iya. Dia lemparkan kurma tersebut dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Ya. Jadi keadaan mereka, berlomba-lombanya mereka, bersegaranya mereka bukan untuk apa-apa, bukan untuk mendapatkan bagian-bagian dunia. Kalau ayah piuntungan, semangat seperti itu. Ya, ada labanya bersemangat, bukan. Atau ada di sana bisa menjadikan dia itu mempunyai jabatan, atau di sana ada wanita menjadi semangat seperti itu, bukan. Tetapi hanya untuk mendapatkan sebab-sebab yang menjadikan dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan ridhonya. Ya, yaitu dengan melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Begitu. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mensifati balasan untuk mereka, yaitu orang-orang yang bertakwa, dengan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Dan ini adalah, surga itu adalah perkara yang akan disaksikan, perkara yang besar yang akan disaksikan oleh manusia. Berkata Ibnu Katsir, arduha qatulihi, lebarnya itu seperti panjangnya. Karena apa? Karena di benak kita namanya panjang itu lebih panjang daripada lebarnya. Ya, dalam benak kita. Bagaimana surga? Surga itu lebarnya seperti panjangnya. Kenapa? Karena surga itu adalah kubah. Parabola yang dibalikan, kubah. Seperti itu. Ya. Dan bulat seperti itu. Dan luas, seluas langit dan bumi. Dan sesuatu yang berbentuk kubah seperti itu, yang bulat seperti itu, lebarnya seperti panjangnya. Yang menunjukkan hadis ini, yang menunjukkan atas perkataan Ibnu Katsir ini adalah di dalam hadis yang sahih riwayat Al-Bukhari. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza sa'altumullahal jannata fas'aluhul firdaus." Apabila kalian meminta kepada Allah surga, maka mintalah oleh kalian al-firdaus, surga firdaus, jangan surga yang lain. Fa innahu a'lal jannah, karena sesungguhnya itu adalah surga yang paling tingginya. Wa awsatul jannah, dan tengahnya, paling tengahnya. Karena tadi apa? Kubah seperti itu. Wa minhu tatafajjaru anharul jannati, dan dari Firdaus itu terpancarlah, mengalirlah sungai-sungai surga. Wasakuha arsyur rahman, dan atapnya adalah arasnya Allah, paling tingginya. Seperti itu. Ini adalah surga yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi orang-orang
bagi hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surat Ar-Ra'd di antara ayat yang menerangkan tentang surga. Mathalul jannati allati wa'idal muttaqun. Permisalan surga yang dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa. Tajri min tahtihal anhar. Yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Bila kita lihat atau kita alami, kita lihat pemandangan, lukisan, atau suatu tempat yang indah, selalu ada yang namanya sungai yang mengalir. Ada pilanya, rindang, kemudian ada disertai dengan air yang mengalir, kan seperti itu. Begitulah surga, dan tapi ini lebih indah. Mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara qalbil bashar. Keindahan yang tidak pernah terlihat. Kalau ada yang paling indah, yang orang-orang Saudi ketika datang ke Indonesia itu mengatakan, ini surganya katanya. Indahnya Indonesia. Ya. Yang paling indah, maka tidak ada yang lebih indah dari surga. Wala udunun sami'atan, tidak pernah terdengar, bahkan wala khatara ala qalbil bashar, tidak pernah terbersit. Artinya dalam lamunan yang indah seperti itu, ya, tidak pernah. Ukuluha daimun wa dhilluha. Makanan-makanannya terus menerus ada. Indah. Kalau tidak ada makanan gimana? Ya tidak. Kita santai di akhir senja, ya. Ketika anak-anak senja kan ngopi, ada makanan. Senja melihat indahnya sore yang memerah, kuning seperti itu, bari jengalamun gimana? Entah itu, ya. Ukulah daimun, makanannya terus menerus ada, wadilluha, dan juga rindang, teduh, tepanas, tegersang. Tilka uqbal ladzina taqau, itulah kesudahan bagi orang-orang yang bertakwa. Wa uqbal kafirina an-naru, dan kesudahan orang-orang yang kafir adalah neraka. Di dalam surat Muhammad ayat 15, permisalan tentang surga. Mathalul jannati allati wa'idal muttaqun, permisalan surga yang dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa. Fiha anharun, di dalamnya padanya ada sungai-sungai, mimma'in ghairi asinin, dari air yang tidak asin. Asin ini bahasa Arab. Tidak payau, tapi segar. Wa anharun min labadin, dan sungai-sungai dari susu. Lam yataghayyar ta'muhu, susunya tidak basi, ya, mengalir susu. Wa anharun min khamrin, ada sungai-sungainya di khamar. Dan ini adalah diberikan kepada orang yang tidak pernah meminum khamar di dunianya. Ya, kalau minum khamar, wayahna. Seperti itu. Ladzatil lisyaribin, kelezatan bagi orang yang meminumnya. Wa anharu min asalin musaffa, dan sungai-sungai dari madu yang murni. Bukan campuran, bukan oplosan. Bukan. Walahum fiha min kulli samarat, dan bagi mereka di surga tersebut banyak buah-buahan. Di dalam ayat lain, la maqtu'ati wa la mamnu'ah. Buah-buahannya itu tidak pernah terputus. Artinya kalau kita sekarang musim rambutan, ya, musim durian, nanti nggak ada. Nanti ada musim mangga. Ini mah terus tidak ada musimnya. La maqtu'ati wa la mamnu'ah, dan tidak sulit menjangkaunya. Kudu naik heula seperti itu. Enggak gampang dipetiknya. Wa maghfiratum mir rabbihim, dan ampunan bagi Rabb mereka. Ini dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Kemudian jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu di dalam Ali Imran tersebut, setelah uiddat lil muttaqin, diteruskan ayatnya dalam 134-nya. Setelah menceritakan, mensifatkan tentang indahnya surga itu.
bagi orang-orang yang bertakwa. Bagaimana sifat orang-orang yang bertakwa tersebut? Firman Allah, alladzina yunfiquna fi sarra'i wad-dharra'i. Yang pertama, yaitu orang-orang yang mereka menginfakkan fi sarra'i wad-dharra'i, dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Dalam keadaan banyak uang maupun kurang uangnya. Dalam penghasilan yang banyak, untungnya banyak, sekarang penghasilan sedikit. Jadi tidak, aduh afwan, sekarang saya sudah tidak jualan lagi. Seperti tehnya stopnya ya nama jadi donatur teh. Gitu, seperti itu. Enggak, tetap aja walaupun dalam keadaan seperti itu. Ya. Dalam keadaan semangat maupun dalam keadaan malas. Kadang-kadang kita itu semangat sekali untuk berinfak. Dalam keadaan malas, sulit. Periam. Seperti itu. Tetapi memaksakan diri ketika malas tersebut. Dalam keadaan sehat, orang bersemangat untuk. Dalam keadaan sakit, tidak. Ini dalam keadaan sehat maupun keadaan sakit, berinfak. Tidak, aduh maaf. Gergaring di istri sakit, anak sakit. Afwan ya, bulan ini enggak, tetap. Kenapa? Justru dengan berinfak kepada di jalan Allah, bagaimana? Kata Rasulullah SAW, dawau mardakum bisadaqah. Obatilah sakit-sakit kalian dengan sodakoh, itu membantu justru. Ya. Jadi dalam keadaan sarra wa dharra itu seperti itu. Ya. Tetap berinfak. Di dalam ayat lain, alladzina, dalam surat Al-Baqarah ayat 274 dikatakan, alladzina yunfiquna amwalahum, yaitu mereka yang orang-orang yang menginfakkan harta-harta mereka billaili wan nahar, malam maupun siang, tidak ada liburnya. Sirra wa alaniyah, baik rahasia maupun terang-terangan. Ada amalan rahasia yang tidak diketahui orang, membantu orang dan sebagainya. Sampai orang gak tahu ini dari siapa. Wa alaniyah, dan juga terang-terangan. Kelihatan infaknya 100.000 misalkan. Seperti itu. Tapi dalam rangka apa? Dalam rangka memotivasi orang untuk juga berinfak seperti itu. Ya. Dan itu tidak menjadikan perkara-perkara, urusan-urusan lain, tidak menyibukkan mereka dari berinfak kepada Allah. Hal-hal apapun tidak menjadikan tidak infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tetap berbuat baik kepada sesama makhluk, nulung kanu butuh, nalang kanu susah, ngabantu ka sasama, seperti itu. Dan juga tidak lupa kepada kerabatnya, ari kabatur jadi dulur, ari dulur ente gitu. Dan ini masalah, ya. Begitu bukan antum, itu ya. Ya, membantu itu jangan yang jauh dulu. Ya. Coba perhatikan yang dekat-dekat dengan kita. Satu tim sakit, tadi tengok acan. Wih, ari nu jauh di ditu. Wah, begitu semangatnya. Harum di hadapan orang lain, tetapi saudara-saudara kita yang satu perjuangan, satu tim kecewa dengan itu. Jangan seperti itu. Memberikan hadiah, kade batur, jauh seperti itu. Yang dekat tidak dikasih, lain curhat. Ya, seperti itu. Ya, jadi jangan seperti itu. Coba yang kerabat, yang dekat-dekat itu diutamakan. Ya, jangan lupa seperti itu. Dan jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedekah apabila bersumber dari hati yang ikhlas, maka pahalanya itu besar sekali. Baik itu hanya sedikit ataupun banyak. Berapa rupiah atau berjuta-juta rupiah. Yang penting ikhlasnya.
Dan kita kemampuan itu berbeda-beda. Kemampuan itu berbeda-beda. Seseorang yang berinfak 10.000 dari penghasilannya 50.000, berapa? 20%. Dibandingkan yang 100.000 tapi penghasilannya 5 juta. Kan seperti itu. Artinya yang penting ikhlasnya. Ya. Kecil ataupun banyak. Oleh karena itu, tatkala orang-orang munafik mencela kepada orang-orang muslim pada waktu itu dari kalangan para fuqara'nya. Ketika Nabi SAW menganjurkan untuk bersedekah dalam rangka mempersiapkan pasukan ke Tabuk. Namanya perang itu perlu persiapan, betul nggak? Perlu kudanya, perlu untanya, perlu perbekalannya, perlu senjatanya, perlu itu, perlu ini. Maka ayo, mencek orang mah donasi, cek orang mah. Dan donasi ini boleh, ya. Ini supaya orang itu kalau tidak dikeprakan gitu tersadar. Apa itu? Membuka donasi seperti itu. Kemudian datanglah Abu Uqail namanya. Datang Abu Uqail bawa hanya setengah sok kurma untuk berbatu rumah. Bawa kuda, nah ini bawa setengah kurma, setengah sok gimana? Satu sok ikhwan segini nih. Kurma segini, kira-kira berapa? Ada sekilo? Kalau setengah kurma beli sakieu. Diplastikan mun zaman ayeuna seperti itu ya. Ya, bawa. Luar biasa. Abu Uqail dari kalangan yang miskin. Pingin apa? Pingin apa? Donasi. Pingin punya saham dalam hal ini. Orang-orang pergi ke Tabuk. Seperti itu. Melihat gitu orang-orang munafik gimana? Innallaha laghaniyun an shadaqati hadza. Allah mah teu perlu atuh sedekah sakitu perak mah cenah gitu. Ini nyinyir kayak apa namanya? Kerjaannya orang munafik. Nyinyir seperti itu. Dan begitulah orang-orang munafik. Bahkan kepada orang yang kaya yang berlimpah harta, tatkala atuh sakitu mah dibanding yang harta letiken seperti itu. Jadi mau besar mau kecil, orang-orang seperti itu ada di barisan kaum muslimin. Semoga kita tidak termasuk daripada orang-orang yang seperti itu ya. Ya. Jadi apapun yang antum bisa berikan, ya, kullu ma'rufin shadaqah. Jangan merasa hina, jangan merasa kurang, dengan merasa tidak pede dengan saudara apa yang karena mampunya segitu. Maka turunlah ayat di dalam surat At-Taubah ayat 79. Alladzina yalmizunal mutawwi'ina minal mu'minina fi shadaqati. Yaitu orang-orang yang mencela al-mutawwi'ina minal mu'minin. Yaitu orang-orang yang sukarela dari kaum mukminin, sukarela dalam bersedekahnya. Ya, ada yang minta, ada yang segini, ada yang segitu. Waladina la yajiduna illa juhdahum, dan orang-orang yang tidak mendapatkan kecuali kesungguhan mereka. Tidak ada, hanya segitu-gitunya yang bisa apa? Yang bisa diberikan. Fayasharuna minhum, lantas mereka mencela mereka. Sahirallahu minhum, Allah mencela, membalas celaan mereka. Walahum adzabun azim, walahum adzabun alim, dan bagi mereka itu siksaan yang pedih bagi orang-orang yang seperti itu. Ya. Maka oleh sebab itu Nabi SAW, ittaqun nara walau bisyikki tamratin, muttafaqun alaihi. Jagalah kalian dari neraka walaupun dengan sepotong kurma. Syikki tamratin. Setengah siki artinya. Bisyikki tamratin. Ya. Satu biji kurma. Seperti itu. Ini adalah sifat mereka yang dijanjikan surga, yaitu alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i.
Sifat yang kedua, hamba-hamba yang bertakwa itu yang dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu wal qadhiminal ghaidha, yaitu orang-orang yang menahan marahnya. Apabila terpengaruh dengan situasi kemudian dia marah, maka dia bisa menyembunyikannya, ya, bisa menahannya. Di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man katama ghaidhan wa huwa qadirun ala an yanfudhahu. Barang siapa yang menahan amarahnya dan dia itu mampu untuk melampiaskannya, mampu marah kepadanya, ya, bukan tidak berani, ya, mampu untuk melampiaskannya. Da'ahullahu ala ru'usil khalaiki. Allah Subhanahu wa taala akan memanggil dia di hadapan orang-orang nanti, di hadapan makhluk. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bila dalam acara yang besar misalkan di Masjid Al-Ukhuwah ini ada suatu perayaan, ada suatu acara, lantas kita dipanggil oleh wali kota. Bagaimana, bangga enggak? Hari Badar ke depan dikasih. Ini dipanggilnya oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hadapan orang-orang. Bangga seperti itu. Hatta yukhayyaruhu ayyal hursa'a. Hingga dipilihkan bidadari yang dia kehendaki. Sok badenoman. Seperti itu. Ya. Yang dikatakan bermata jeli, yang begini dan begitu. Luar biasa. Bagi orang apa? Orang yang biasa, yang bisa menahan amarahnya. Diriwayatkan oleh Ibnu Amajah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man kafa ghadabahu satarallahu awratahu. Barang siapa yang bisa menahan amarahnya, Allah Subhanahu wa taala tutup auratnya, tutup aibnya. Wa man kadhima ghaydahu walau syaa'a ayyumdhihi amdahu mala Allahu qalbahu raja'an yaumal qiyamah. Barang siapa yang bisa menahan amarahnya walaupun dia mampu, dia berkehendak untuk melampiaskannya, Allah penuhi hatinya dengan rasa harap pada hari kiamat. Seperti itu. Diriwayatkan At-Tabrani. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, laisa syadidu bisur'ati. Bukanlah orang yang kuat gagah itu yang bisur'ah, yang jago gulat sekaligus langsung jatuh, bukan. Sekali pitaskeun, bukan. Walakinna syadid alladzi yamliku nafsahu indal qul. Akan tapi yang gagah, yang kuat itu adalah yang bisa menguasai dirinya indal ghadabi, ketika marah. Apalagi yang dihadapannya itu kita mampu untuk memarahinya. Siapa yang lemah di hadapan kita? Siapa kalau laki-laki? Istrinya, anaknya. Gitu. Mampu. Tapi ditahan seperti itu. Dan ini PR besar pada kita ya, seperti itu. Maka seorang laki-laki meminta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk wasiatilah kepadaku itu. Kata Nabi, la taghdab, jangan kau marah. Ya, jangan kau marah. Lantas yang bertanya seperti itu, aku berpikir ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berwasiat itu, ternyata faidal ghadab yajma'u syarra kullahu. Ternyata marah itu mengumpulkan keburukan semuanya. Karena ada semua sifatnya dari banting piring, meninju, membunuh. Dari mana itu? Dalam bentuk marah mamanya. Bunuh orang, lalaunan, mohal, ya seperti itu. Ya. Dan obat marah sebagaimana dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis. Apabila salah seorang di antara kalian itu marah, sedangkan dia dalam keadaan berdiri, falyajlis, maka duduklah. Marah, duduk, jangan terbalik. Orang yang marah pasti ketika parerea omong, lagi sama-sama duduk, yang satu akan muncul, naon sih, seperti asik itu ya. Justru kalau lagi berdiri, duduk. Fa in dhahaba anhul ghadab, jika hilang
darinya marah, maka itu bagus, cukup. Wa illa jika tidak, falyadtoji, masih keneh marah, ngagoler we gitu. Ya, falyadtoji, maka berbaringlah. Aya tuh amak-amakan bari ngagoler. Maneh zaman enggak ada. Seperti itu ya. Pasti yang namanya marah itu berbangkit. Bangkit amarah, bangkit juga tubuhnya kan gitu. Diriwayatkan Abu Daud. Kemudian beristiadah kepada Allah Subhanahu wa taala dari setan. Sebagaimana dalam hadis Sulaiman bin Sarad radhiyallahu anhu qala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, istabba rajulani. Ada dua orang yang saling cela. Dasar kamu begitu. Maneh oke gitu. Seperti itu ya. Ya, saling mencela. Indah Nabi, di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa nahnu indahu julus, dan kami itu sedang duduk-duduk, ini saling mencela. Wahaduhuma yasubu sahibahu, salah satunya mencela sahabatnya, mugdoban, dalam keadaan marah. Qadih marra wajhuhu, hingga menjadi merah wajahnya kan. Faqala Nabi, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, inni la'alamu kalimatan, sesungguhnya aku mengetahui suatu kalimat yang kalau dia mengucapkannya, la dahaba anhu mal yajidu, tentu akan hilang apa yang dia rasakan. Lau qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kalau mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau antum marah apa ucapkannya? A'udzu billahi minasyaitonir. Kalau mendapati orang yang marah gimana? Jangan disuruh istighfar. Istighfar. Bukan. Tapi ta'awud. Kalau dibilang ta'awud, dia mensyukur. Ta'awud. Bukan ta'awud billah. Ya. Ta'awud disuruh ta'awud, ngomong ta'awud lagi. Kemudian itu adalah sifat yang kedua. Sifat yang ketiga, hamba-hamba yang bertakwa yang dijanjikan surga adalah wal afina anin nas, orang-orang yang memaafkan dari manusia. Berkata Ibnu Katsir rahimahullah, ai ma'akaffi syarrihim ya'funa amman dhalamahum fi anfusihim. Walaupun dengan menahan kejahatan dari mereka, kezaliman mereka, artinya tidak membalasnya, ya, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya'funa amman dhalamahum, mereka mengampuni dari kezaliman mereka di diri-diri mereka. Fala yabqa fi anfusihim mawjadatun ala ahadin, maka tidak tersisa dalam dirinya itu kemarahan kepada salah seorang pun. Tidak ada dendam, kesuma, tidak ada. Ingat tuh gitu, enggak ada. Awas ya, enggak. Itu. Dan ini adalah sebaik-baik keadaan. Sulit memang. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atu misluha. Memang balasan keburukan itu adalah keburukan, boleh. Ya, artinya yang seimbang. Tapi kan sulit untuk menimbangnya. Bagaimana? Membalas itu pasti ada lebih dan sebagainya. Faman afa, maka barang siapa yang memaafkan, wa aslaha, bahkan berbuat islah, berdamai, berbuat kebaikan, ya, setelah itu fa ajruhu Allah, maka pahalanya di sisi Allah. Dan memaafkan ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk dari sifat-sifat yang mulia, orang-orang yang mulia. Sebagaimana sifat Yusuf, ya, ketika dizalimi oleh adik kakaknya, seperti itu ya. Seperti itu. Wah, luar biasa. Tetapi la tasriba alaikum al-yaum, tidak ada kesalahan atas kalian pada hari ini, tidak ada balasan. Yaghfirullahu lakum, Allah mengampuni kalian. Kata Allah Subhanahu wa taala surat Al-A'raf ayat 199, "Hudil afwa." Maafkanlah, wa'mur bil urfi, dan perintahkanlah untuk berbuat kebaikan, wa'arid anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang jahil. Dan adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, salasun uqsimu alaihim, ada 3 perkara yang aku bersumpah atas 3 perkara tersebut, artinya pasti dan pasti. Mana qasomalun min sadaqatin, tidak akan kurang harta dikarenakan sedekah. Dalam pelang itu apa? Sedekah tidak merugi, itu pelang
Ya, seperti mana kosomalun min sadaqatin. Tidak akan kurang harta itu dengan sedekah. Yang pertama, Rasulullah berjanji, bersumpah atas hal ini. Wa ma zadallahu abdan bi'afin illa izan. Dan tidaklah Allah menambah seorang hamba dengan memaafkan kesalahan kenwe. Illa izan, justru kemuliaan bagi dirinya. Bukan kehinaan. Elehan maneh. Bukan. Tapi jadi izan. Wa man tawadha'a lillah rafa'ahu Allahu. Barang siapa yang tawadu, rendah hati karena Allah justru akan mengangkat derajatnya. Ini sifat-sifatnya, sifat yang ketiga. Kemudian di dalam ayat yang selanjutnya, surat Ali Imran ayat 135 ya, 135. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum. Dan orang-orang yang apabila melakukan suatu fahisyah, perbuatan keji dikatakan itu berzina. Au dzalamu anfusahum, atau mendolimi dirinya. Dikatakan kalau fahisyah itu zina, maka dzalamu anfusahum di bawah zina. Meraba, mencium, memeluk dan sebagainya, tidak zina. Dzakarullaha, maka mereka segera ingat kepada Allah. Fastaghfaru lidzunubihim, lantas mereka beristighfar meminta ampun terhadap dosa-dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan siapa lagi yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali Allah. Wa lam yusirru ala ma fa'alu, dan mereka tidak terus-menerus dengan apa yang dilakukan dari dosa-dosa tersebut. Wa hum ya'lamun, sedangkan mereka mengetahui. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan dalam tafsirnya bahwa di antara tafsirnya bahwa ini adalah turun berkaitan, kata Atta, turun ayat ini berkaitan dengan seseorang yang bernama Nabhan At-Tammar. Nabhan At-Tammar. Nabhan si tukang korma. Apa? Kunyahnya Abu Ma'bad. Si tukang korma itu suatu hari datang wanita yang cantik jelita yang membeli kurmanya. Maka si Nabhan mengatakan, inna hada tamro laisa bijayyid. Kurma ini tidak bagus. Janganlah, gitu ya. Maklum ke yang cantik ya, ke yang cantik. Jangan yang bagus. Jangan, itu enggak bagus. Di rumah saya ada yang lebih bagus. Ayo ke rumah saya, ya, ke rumah saya. Datang, dibawalah ke rumahnya. Ayo, ada yang bagus di rumah saya. Datang ke rumah, lantas dia memeluk perempuan tersebut, ya, dan menciumnya. Lantas si perempuan itu mengatakan, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Ketika disebutkan ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, maka Nabhan At-Tammar itu langsung meninggalkannya. Seperti itu, ya, meninggalkannya. Lantas dia menyesal. Kemudian datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini sifat, ya, sifat para sahabat itu, ya. Ketika berdosa itu gampang, dzakarullaha, ingat kepada Allah, menyesal dan menceritakan apa yang terjadi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka turunlah ayat ini. Ada lagi diceritakan tentang tukang daging, sama juga. Ya, pedagang kararia kabehnya. Seperti hati-hati dengan pedagang itu, ya. Tukang daging, ada yang wanita yang cantik. Ya, itu daging gak bagus. Seperti itu tukang daging. Ya, pada pedagang, hati-hati dengan pedagang. Ya, seperti itu. Ya, ada anak dilecehkan oleh tukang cilok, gitu ya, seperti itu. Banyak berita-berita. Hati-hati ya dengan tukang dagang. Tukang dagang langsung marah. Ada yang dilecehkan sama ustadz juga. Seperti itu. Ya, jadi yang melakukan fahisyah tadi apa? Kalau ditafsirkan zina, maka di bawahnya dzalamu anfusahum adalah apa? Adalah di bawah zina. Kalau fahisyah itu ditafsirkan adalah al-kabair. Apa al-kabair itu? Dosa besar. Dzalamu anfusahum adalah dosa-dosa kecil. Ya. Dosa besar mabuk, ya. Dosa besar mabuk, khamr. Dosa kecil mungkin di bawahnya apa? Nah, udud gitu ya. Udud gitu ya. Seperti itu. Ya, dosa kecil, meureun. Ya, seperti itu. Tapi ya, ketika diingatkan udud itu dzakarullaha, ya, sudah viral misalkan, ya, dzakarullah, ingat kepada Allah, gitu. Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukannya bikin video pernyataan,
bahwasanya ini adalah saya yakini kehalalannya. Padahal ketika di di video itu ya kenarin dia langsung kerepengan gitu, aw kan seperti itu ya, dikasih dikasih background atau backsound begitu seperti itu. Berarti itu yang diyakini kehalalannya itu berarti kan kayak kepergok berbuat dosa. Orang yang kepergok dengan wanita kan takut. Orang berbuat maksiat takut. Tapi malah ya menyatakan bahwa saya yakini kehalalannya. Berarti mana ya seperti itu. Jadi sifat orang-orang mukmin yang bertakwa bukan seperti itu, ya. Tetapi tatkala diingatkan itu segera mengingat Allah dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak terus-menerus, ya, tidak terus lakukan lagi seperti itu. Demikian jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berapa? Bersegera di dalam melakukan dan meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala, yang meraih surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disiapkan untuk yang bertakwa. Dan sifat orang yang bertakwa itu tadi apa? Apa tuh? Panjang-panjang kajian. Berinfak dalam keadaan susah dan senang, senang dan susah. Kemudian apa? Menahan amarah, memaafkan. Apabila melakukan kemaksiatan, segera ingat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa disampaikan di sore hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita istiqomah, ya, menganugerahkan kita kesemangatan untuk mendapatkan magfirah Allah Subhanahu wa taala, yakni amalan-amalan yang mengandung ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan setiap amalan mengandung magfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ada hal-hal yang ditanyakan, maka dipersilahkan. Sampai 17.15 kata panitia. Ada pertanyaan? Tidak ada? Saya yang nanya ya kepada antum. Apa amal yang paling dicintai? 3 amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Cung. Salat pada waktunya. Tuan. Hadis ahabu ilallah. Hadis. Ayul amali ahabu ilallah. Amal apa ya Rasulullah yang paling dicintai oleh Allah? Rasulullah menjawab 3. Salat pada waktunya, kemudian berpuasa aja tadi. Amal, ya. Ya, salat pada waktunya, kemudian terus jihad fisabilillah, ya, jihad fisabilillah. Pilih. Antum dapat 1. Lumayan. Ya. Kemudian ya. Amalan yang memasukkan seseorang ke surga apa? Akhwat, silakan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tunjukkanlah kepadaku amalan. Seorang sahabat, tunjukkanlah kepadaku amalan yang aku mengamalkannya itu dimasukkan ke surga dan dijauhkan dari neraka. Apa? 5 ini. Dikasih clue. Di antaranya adalah rukun Islam. Yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa amalnya yang bisa memasukkan ke surga? Salat. Salat. Salat 5 waktu. Ya. Saum. Tolabul ilmi. Enggak, yang ini hadis, berkaitan dengan hadis ya. Memang saya menerangkan itu. Tapi berkaitan dengan hadis. Dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah.
tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang apabila aku mengamalkannya, aku masuk surga. Ini berkaitan dengan pertanyaan ini. Apa? Ikhwan, silakan. Hah? Salat, sebelum salat. Sahadat, Ustaz. Sahadat. Tapi bukan sahadat. Iya, salat, zakat, kemudian Naik haji, Ustaz. haji, terus Puasa. puasa. Satu yang pertama apa? Bertakwa, Ustaz. Iya, iya betul sih jawabannya. Tapi ini berkaitan dengan hadis. Hadis itu harus sesuai riwayatnya. Apa? Kau dirikan sholat, kau keluarkan zakat, kau saum berbulan Ramadan, kau haji ke Baitullah. Satu, yang pertamanya apa? Siapa? Bersegera masuk Islam itu tafsiran dari wasari'u ila magfirati mir rabbikum, bersegera untuk mendapatkan ampunan itu bersegera masuk Islam, diantaranya tafsirannya kata Ibnu Abbas. Nah, kalau pertanyaannya apa tafsiran Ibnu Abbas tentang magfirah dari Rabb kalian adalah segera masuk Islam. Itu pertanyaan. Apa? Yang paling utamanya apa? Catat faidah di kajian. Qayyidul ilma bil kitabi. Ya. Ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Kau beribadah kepada Allah dan kau tidak melakukan kesyirikan sedikit pun kepada. Ini berkaitan dengan hadis ya. Berkaitan dengan hadis ya, berkaitan dengan hadis. Kemudian ya. Siapa nama yang berinfak dengan setengah sok saja ketika persiapan perang Tabuk? Siapa namanya? Jangan siapa penemu listrik? Siapa? Ada Ahwat? Tes. Siapa? Namanya bukan Tes. Siapa? Assalamualaikum Ustaz. Abu Uqail. Abu Uqail. Ya, nih kasihkan rintangan setelah kematian supaya tahu. Ya. Bukunya ya di panitia Ikhwan. Satu lagi. Ya. Apa yang harus dilakukan, apa hal yang harus diucapkan ketika marah? Beristighfar, Gus Puguh tadi tong istighfar. Tak buat ini nih. Tuh. Sok boleh. Demikian ikhwan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga bermanfaat, semoga berfaedah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belanja di TS Mart. Dengan belanja di TS Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah.